Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang Kota Pelajar yang istimewa. Banyak kampus besar berdiri di sana. Marilah kita belajar sastra Melayu Tionghoa, meski keberadaannya tidak diakui dalam sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas periodisasi sastra Melayu rendah atau peranakan Tionghoa. Keberadaan karya sastra ini tidak diperhitungkan dalam khasanah sastra Indonesia. Apa yang melatar belakanginya? Silakan simak video ini secara lengkap. Latar belakang munculnya sastra peranakan Tionghoa. Sastra Indonesia Tionghoa peranakan adalah hasil sastra dari kalangan orang Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu rendah sampai pada awal tahun 1942. Yaitu tahun tumbangnya pemerintahan Belanda di Indonesia. Sumarjo menjelaskan, kesusastraan Melayu Tionghoa atau peranakan Cina di Indonesia sebagian besar berasal dari golongan Hokkien karena golongan inilah yang paling lama tinggal di Indonesia, sehingga daya adaptasi mereka terhadap Indonesia paling kuat. Sebab-sebab sastra golongan Tionghoa di Indonesia menggunakan bahasa Melayu rendah muncul di Jawa dari lingkungan kaum Hokkien, yaitu yang pertama, orang-orang Hokkien adalah golongan Tionghoa yang paling lama menetap di Indonesia. Yang kedua, sebagian besar orang-orang Tionghoa di Jawa tinggal di kota-kota besar. Yang ketiga, orang-orang Hokkien di Jawa kebanyakan pedagang sejak abad ke-16, sehingga mereka merupakan golongan borjuis yang memiliki cukup modal untuk mengembangkan pendidikan. Keberadaan mereka di Indonesia sejak abad ke-16, tetapi baru memunculkan karya-karya pada abad 19, serempak dengan golongan Indo-Belanda, Jawa, dan Sunda. Munculnya sastra peranakan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan peranakan Cina yang rata-rata dari kelas pedagang dan pengusaha. Suatu kelas yang dekat dengan kebutuhan pendidikan dan bacaan. Bahasa Melayu rendah. Apa itu bahasa Melayu rendah? Bahasa Melayu rendah adalah penyebutan untuk bahasa Melayu sehari-hari atau Melayu pasar yang dikontraskan dengan bahasa Melayu tinggi yang banyak digunakan kalangan pelajar atau pejabat. Kesusastraan Indonesia yang ditulis oleh peranakan Cina menggunakan bahasa Melayu rendah yang berkembang sejak 1870 sampai dengan 1966. Bahasa sastra Indonesia Tionghoa adalah bahasa Melayu rendah yang disebut Melayu pasar. Bahasa ini tidak memiliki nilai tinggi karena lahir dari bahasa percakapan sehari-hari, sehingga kosakatanya pun hanya sebatas pada kata-kata yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Namun, seiring dengan adanya anak Tionghoa yang lulus sekolah menengah Belanda di Indonesia atau sekolah menengah Inggris di luar negeri, Hong Kong University, perbendaharaan bahasa Melayu ini pun bertambah pula. Perkembangan ini berjalan terus hingga terbentuklah bahasa Indonesia Tionghoa. Sastra Melayu rendah tidak bisa dilepaskan dari bahasa Melayu rendah. Sastra Melayu rendah digunakan untuk menyebutkan karya sastra dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh peranakan Tionghoa. Mereka adalah masyarakat yang mengalami keterputusan budaya dan belum ada adaptasi budaya dan bahasa yang memadai. Mereka berasal dari Tionghoa, kemudian tinggal di Indonesia tetapi belum bisa melakukan adaptasi budaya dan bahasa di sini. Mereka sudah kehilangan budaya nenek moyang atau leluhur sejak mereka tinggal di Indonesia, tetapi belum mampu melakukan akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia. Keberadaan sastra ini tidak diperhitungkan dalam khasanah sastra Indonesia. Sebagai akibat,
Digunakannya bahasa Melayu pasar yang dianggap rendah dibandingkan dengan karya-karya balai pustaka yang menggunakan bahasa Melayu tinggi sebagai bagian kebudayaan bangsa. Bahasa sebagai alat pengucap sastra memang merupakan kriteria penting dalam menilai mutu karya sastra. Akan tetapi, hal itu bukanlah satu-satunya kriteria. Masih banyak ukuran lain yang tidak kalah pentingnya untuk menilai karya sastra, seperti dari segi isi, metode, teknik penyajian, dan seterusnya. Kesastraan Melayu Tionghoa telah memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu bangsa Indonesia, karena mereka ikut andil menyebarluaskan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia sejak tahun 1890-an. Bahasa yang digunakan kaum peranakan ini tidak jauh berbeda dengan bahasa Melayu kaum nasionalis Indonesia awal abad 20. Bahasa inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Sastra Melayu rendah atau Melayu Tionghoa disebut sebagai sastra termarginal. Mengapa itu bisa terjadi? Melayu Tionghoa merupakan sastra Melayu yang masih mencari pengakuan sebagai karya sastra. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran Balai Pustaka sebagai lembaga yang didirikan pemerintah Belanda yang bergerak dalam bidang penerbitan bacaan rakyat. Oleh karena itu, sebuah karya sastra yang diciptakan harus melalui Balai Pustaka. Karya Melayu Tionghoa ini tidak diterbitkan Balai Pustaka dengan alasan menggunakan bahasa Melayu rendah sebagai sarana mengekspresikan ide-ide kreatif mereka. Berbeda halnya dengan karya-karya Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu tinggi. Padahal, dari segi produktivitas, pengarang peranakan Tionghoa cukup menjanjikan. Ditambah lagi, dari unsur intrinsik, karya mereka tidak kalah estetis dibandingkan dengan karya lain. Karya mereka juga tidak berseberangan dengan politik kekuasaan. Dalam hal ini kolonial Belanda melalui Balai Pustaka. Karena setiap karya yang diterbitkan harus melalui lembaga sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka. Karya kaum peranakan Tionghoa tidak pernah dilarang, tetapi juga tidak pernah diperhitungkan. Claudine Salmon menjelaskan bahwa Jip Liap Steng merupakan novel modern pertama dalam bahasa Melayu yang lahir di perbatasan tiga dunia budaya, yaitu Melayu, Tionghoa, dan Perancis Belanda. Berkaitan dengan itu, novel Indonesia pertama bukanlah Azab dan Sengsara, karya Merali Selega sebagaimana didokumentasikan dalam Hasanah Kesusastraan Indonesia yang berasal dari Batak, melainkan karya orang Tionghoa dari Bogor, yaitu Lee Kim Hock. Sastra Melayu rendah atau Melayu Tionghoa merupakan karya sastra yang menarik untuk diteliti dan dipahami, karena sastra Melayu tersebut mempunyai karakter khas yang tergambar dari sifat identitas, orientasi diri, jati diri dalam menyikapi suatu kehidupan. Belum lagi menceritakan komunitas orang-orang Tionghoa
sehingga sastra jenis ini berkisah tentang hubungan antaras, relasi etnisitas dan relasi gender antara laki-laki Tionghoa dengan perempuan lokal atau pribumi. Akan tetapi, karya-karya itu terkategori sastra Melayu rendah, sehingga tidak diperhitungkan bahkan tidak diakui dalam kesusastraan Indonesia. Hal itu juga diakibatkan pandangan etnis Tionghoa sendiri yang tidak seragam. Ada yang berorientasi ke negeri leluhur, yaitu Tiongkok, berpihak pada Indonesia, atau memuja kolonialisme Belanda terekam dalam rangkaian karya tersebut. Sehingga isu nasionalisme mengemuka kala itu, mempertanyakan identitas kebangsaan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Kelahiran sastra Melayu Tionghoa. Zaman lahirnya sastra Melayu Tionghoa kira-kira pada pergantian abad ke-19 ke abad 20. Pada waktu itu, tidak menjadikan sastra Melayu Tionghoa subur disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal dipengaruhi kepengarangan orang Tionghoa berdasarkan dari bakat yang mereka miliki. Selain itu, ditentukan faktor eksternal yang memicu munculnya pengarang Tionghoa di Indonesia. Yang pertama, adanya sekolah. Jikalau suatu masyarakat tidak tersedia sekolah, akan sukar lahir seorang pengalang dalam masyarakat itu. Kekuasaan kolonial Belanda tidak memperkenankan anak Tionghoa mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, kecuali yang diangkat menjadi ofisir Tionghoa. Akibatnya, tidak banyak orang Tionghoa yang bisa berkarya karena tidak adanya sekolah. Yang kedua, kehidupan intelektual. Pada zaman sekitar 1900, tidak ada kehidupan intelektual bagi orang Tionghoa peranakan. Kehidupan intelektual ini mungkin ada bagi orang Tionghoa Totok. Tetapi jika ini ada, orang Tionghoa Totok itu bahasanya tentulah bahasa Tionghoa. Karena Tionghoa Totok adalah orang yang lahir di tanah Cina dan bermigrasi di Indonesia yang tetap mempertahankan bahasa dan budaya leluhur. Berbeda halnya dengan peranakan Tionghoa. Mereka lahir dan besar di Indonesia yang telah berasimilasi dengan bahasa dan budaya setempat, sehingga tidak banyak lagi orang Tionghoa peranakan yang masih paham bahasa Tionghoa asli. Yang ketiga, bacaan. Pada masa itu, bacaan untuk orang Tionghoa boleh dikatakan tidak ada. Walaupun keadaan masyarakat bagi orang Tionghoa peranakan tidak subur untuk lahirnya pengarang di tengah-tengah golongan itu. Tetapi, tetap terangkailah hasil sastra yang pertama oleh seorang Tionghoa peranakan. Pada waktu itu, muncul terjemahan cerita Tiongkok meskipun dengan bahasa yang kurung. Pada permulaan sastra Melayu Tionghoa itu, lahirlah Lee Kim Hock. Ia memang tidak meninggalkan cerita asli. Pekerjaannya terutama dalam bidang penerjemahan cerita barat ke dalam Melayu Tionghoa. Recombole, sebuah hasil sastra Perancis, telah diterjemahkannya dalam 5 bagian, masing-masing dengan nama Kawanan Penjahat, Kawanan Bangsat, Pembalasan Bacarat, dan Binasanya Recombole. Pengalaman kepengarangan diperoleh mereka secara otodidak. Mereka telah dapat mengarang dengan belajar sendiri, melatih sendiri, banyak membaca, dan banyak memperhatikan. Hal itu sebagai akibat tidak adanya sekolah bagi masyarakat Tionghoa. Kehidupan berubah pada tahun 1900 setelah dibangun perkumpulan Tionghoa Kue Kwang yang pertama di Jakarta, yang kemudian mengadakan sekolah Cina. Belanda secara resmi mendirikan sekolah Holland Chinese School pada tahun 1908. Munculnya penerbit Tionghoa.
Adanya sekolah yang didirikan Belanda membawa dampak pada keberadaan penerbitan etnis Tionghoa. Lulusan sekolah ini ada yang tertarik dalam persurat kabaran dan bekerja pada media massa harian. Dengan begitu, secara tidak langsung mereka memperkuat barisan pengarang dalam bahasa Melayu Tionghoa. Mereka tidak hanya bekerja pada redaksi, tetapi juga pada kegiatan mengarang cerita. Sebagian kalangan wartawan Tionghoa peranakan memiliki tata bahasa yang lebih baik daripada yang lain, karena mereka mendapatkan pengajaran dan pengetahuan dari berbagai sekolah. Penerbit Tionghoa peranakan memiliki cara penerbitan yang bersahaja. Maksudnya, jika di negeri-negeri lain, suatu cerita diterbitkan dalam satu jilid, mereka menerbitkan buku cerita dengan memecahnya berjilid-jilid. Tujuannya untuk meringankan beban beli pembaca sekaligus upaya merangkul banyak pembeli. Penerbit tidak mematok harga berdasarkan satu buku cerita, tetapi berdasarkan bab, jumlah halaman untuk tiap jilid minimal 80 halaman. Sejumlah pengarang Tionghoa peranakan menulis dengan menggunakan nama samaran, meskipun ada juga yang mencantumkan nama pengarangnya. Periodisasi sejarah sastra Melayu Tionghoa. Sejarah sastra Melayu Tionghoa diklasifikasikan menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman pertama. Zaman ini dipelopori oleh Lee Kim Hock dengan syair gubahannya Syair Cerita Siti Akbari 1853 sampai dengan 1920. Ada novel juga yang disadur dari barat, Jip Liaksen, Bintang 7, zaman ini berjalan mulai abad ke-19. Yang kedua, zaman kedua. Zaman ini dimulai dari wafatnya Lee Kim Hock, sehingga mulai bermunculan pengarang Tionghoa peranakan yang baru. Umumnya mereka terinspirasi Lee Kim Hock, sehingga bahasa yang mereka gunakan tidak jauh berbeda dengan bahasa Lee. Zaman ini merupakan zaman keemasan bagi kesusastraan peranakan Tionghoa, yaitu sekitar 1920 sampai 1930 pasca Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, zaman ketiga. Zaman ini disebut dengan nama cerita bulanan. Pada zaman ini, kesempatan lebih banyak lagi bagi para pekerja kesusastraan Melayu Tionghoa untuk dapat melihat dan membaca karya mereka dalam media cetak. Perkembangan sastra ini berkembang pesat seperti Arif Budiman 1960, tokoh Manikebu yang kritis terhadap gerakan sastra komunis Lekra. Sastra peranakan berubah ke dalam sastra Indonesia sesudah tahun 1965 sebagai akibat tekanan sosial dan politik di Indonesia, terutama berkaitan dengan nasionalisme Indonesia. Karakteristik sastra Melayu Tionghoa. Yang pertama, tema yang diangkat tentang kawin campur, pendidikan barat, hubungan antar etnis Tionghoa perantauan, Hakian, contoh novel Berjuang, Lim Ling Huo, Nyai Sumirah, Chio Jin Bun. Yang kedua, bahasa yang digunakan bahasa Melayu rendah. Yang ketiga, kesusastraan peranakan Cina bersifat didaktis, humoris, serta hiburan sensasional. Yang keempat, dasar fungsi sastra peranakan Cina mengenai pendidikan dan sukses dagang, keterpelajaran, dan intelektual. Para pengarang yang meramaikan kesusastraan Melayu Tionghoa, di antaranya Ju Bun San, Kue Te Hoi, So Lipit, Lim King Ho, Puyo Kiu An, Ong Pin Lok, Jo Cheong Seng, Tan Te Ho. Pada tahun 1945, muncul karya sastra, terjemahan cerita silat, karya Jin Yong dan Liao Yung Seng, penerjemahan O Kim Tian OKT,
Gan Kok Lian Gang Kale, Sia Tiao En Hiong memanah burung Raja Wali. Pada tahun 1980 muncul Arif Budiman, Ariel Herianto, Abdul Hadi MW, Marga T atau Marga Coa yang berjudul Karmila, Badai Pasti Berlalu, Mirawi atau Mirawijaya, Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ini adalah karya yang ditulis oleh peranakan Tionghoa Marga T yang berjudul Karmila. Novel ini pernah difilmkan pertama kali pada tahun 1974 yang disutradarai oleh sutradara terkenal saat itu, yaitu Ami Priyono, serta dibintangi oleh Muriani Budiman dan Awang Darmawan. Dan pada tahun 1998, novel tersebut diangkat dalam sinetron dengan bintang utama Paramita Rusady dan Teddy. Karya berikutnya adalah Sekuntum Nozomi. Novel Badai Pasti Berlalu merupakan salah satu karya terbaik dari Marga T. Novel ini pernah diangkat ke layar lebar yang disutradarai oleh Teguh Karya pada tahun 1977 dan menjadi sebuah film yang sangat sukses dengan dibintangi bintang-bintang muda saat itu, yaitu Christine Hakim, Roy Marten, Slamet Laharjo, dan Mieke Wijaya. Versi daur ulang tahun 2007 dari film tersebut disutradarai oleh Teddy Suryaatmaja dan dibintangi oleh Vino Bastian dan Rai Hanum. Karya peranakan Tionghoa yang sukses berikutnya adalah Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, karya Mirawi. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji difilmkan pada tahun 1986 dengan sutradara Wim Umbo dan dibintangi oleh Paramita Rusady dan Adi bin Slamet. Dengan ini juga menegaskan eksistensi penulis peranakan Tionghoa karena banyak karyanya yang berhasil difilmkan. Kepunahan sastra peranakan Tionghoa. Sastra merupakan bagian dari kebudayaan karena tidak bisa lepas dari aspek kekuasaan dan politik. Perjalanan sastra peranakan Tionghoa di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Berbagai tekanan yang membatasi gerak etnis Tionghoa di Indonesia turut berperan mengekang karya-karya yang dihasilkan. Kebijakan yang diambil pemerintah sering mendiskreditkan mereka. Pada tanggal 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang berisi penutupan semua sekolah yang menggunakan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar dan mendorong agar anak-anak keturunan Tionghoa masuk sekolah berbahasa Indonesia baik swasta maupun negeri. Dengan keputusan ini, secara berangsur-angsur, identitas peranakan Tionghoa lenyap dari kehidupan. Bahasa Melayu rendah punah sekaligus menandai hilangnya peranakan Tionghoa. Para penulis peranakan Tionghoa dipaksa bertransformasi untuk menjadi orang Indonesia dengan menanggalkan identitas ketionghoaan mereka. Hal ini tak pelak memaksa mereka akhirnya memutuskan menggunakan nama Indonesia. Mirawang diubah menjadi Mirawijaya atau Mirawi. Soho Jin menjadi Arif Budiman. Indonesia dikenal negeri kaya yang memesona. Keragaman budaya menjadi unggulan. Janganlah bosan untuk belajar sejarah sastra, meski terkadang membosankan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.